Sangat berbeda, saudaraku. Ini fakta yang kita sampaikan. Dan kamu menerima, kamu walaupun sakit tapi kamu menerima, itulah ciri-ciri hidayah mau masuk. Begitu. Benar tidak, Dulos? Betul, betul. Nah, sudah asyhadu. Sah. Kalau Dengar. dengar. Belum. Kalau misalkan ada CP di sini, baru CP saya kasih pertanyaan sing bisa jawab. Saya mau. Kenapa? Kenal CP? Tahu CP ke sing? Christian Prince. Nah, soalnya Kenapa dia? dia fitnah saya tuh. Dia fitnah saya dia. Kenapa? Dia bilang saya ini apa jelek-jelekan Kristen. Padahal cuma saya bilang jangan jadi penghujat, jangan follow CP penghujat. Gue bilang begitu. Dia marah. Akhirnya saya bilang kalau mau debat sama saya ayo. Tapi dia takut. Tapi ya sudahlah. Padahal CP kan sudah lama. Susah ya, saudaraku. Susah, sangat susah kalau bilang apa? Kalau bilang kalian Kristen itu harus menasihati, itu susah. Karena memang tidak ada ajaran di dalam. Kalau Islam itu ada. Allahumma ghafirli muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahyahi minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Kalau kami Islam itu jauh saling mendoakan, dekat kami saling mengingatkan. Itu Islam. Kalau kalian tidak ada ajaran itu, jadi susah. Kamu mau ingatkan mereka, itu susah. Tidak bisa. Itu susah sekali kamu mau ingatkan, karena masing-masing. Karena contohnya begini, kamu berani enggak? Kamu ketika berdiskusi, apakah kamu mewakili seluruh Kristen apa cuma pribadi? Pribadi kan? Karena tidak ada persatuan. Tapi kalau Islam, siapapun dia, ketika dia sudah naik di komal berdiskusi, berarti dia mewakili seluruh Islam itu. Makanya sangat ditakuti, sangat dikecewa ketika ada Islam, ada Muslim yang belum hafal Bibel, tiba-tiba naik ke komal edis, naik ke komal CP, akhirnya di framing kiri, framing kanan. Kami melihat itu, kami sakit hati. Banyak kawan-kawan saya, banyak netizen di bawah mengatakan, Bang Loding, kamu apa debat sama mata pisau? Saya bilang boleh. Boleh saya debat sama dia, diskusi sama dia boleh, tapi tiktokan. Saya tidak mau PKPK, karena begini, ketika PKPK saya keluarkan semua hujatan kepada dia tentang Yesus dan Paulus. Apa kata dia? Teman-teman, jangan sampai kita salah PK ya, jangan lupa kali 2, kali 3, kali 2. Cuma itu yang mereka fokus. Kalian mau hujat Tuhan kita Yesus, kalian mau hina Paulus, terserah, yang penting jerapah, paus, ubur-ubur semua dikirim. Itu yang dia fokus. Nah, ketika saya sudah selesai bantai dia dengan hujatan bertubi-tubi itu, giliran dia punya waktu 5 menit dan dia balas itu. Itu kan penghujat. Dia mulai hina Allah dan Rasul. Yang sakit bukan saya, yang sakit itu netizen di bawah yang menonton juga. Seluruh orang Islam yang mendengar merasa sakit. Begitu. Kalau Kristen beda. Kristen itu kalian ketika kita menghujat Kristen di bawah itu asik, kirim gift baru ketawa-ketawa, dia buat lucu ketawa. Karena memang tidak. Kalau Islam beda. Makanya Islam itu ditekankan itu, ketika agamamu dihina dan kamu diam saja, mending ganti pakaianmu dengan kain kafan. Itu. Lebih baik pribadi kita yang kalian hina daripada agama. Ketika agama Islam kalian hina, maka pemabuk-pemabuk yang ada di jalanan itu akan menjadi saf terdepan itu membela agama Allah itu. Hati-hati. Begitu. Islam itu Allahu Akbar, satu komando. Gitu. Asyhadu. Kalau ada Bang CP di sini dan dia nggak bisa jawab pertanyaanku, si CP itu berani depan dia, aku Bang. Saya nyatakan masalah apa kamu sama CP itu? Ya, saya mau tunjukkan dia bagaimana indahnya Islam itu. Jauh sama main hujat-hujat begitu loh. Ya kan?
kalaupun misalkan nanti mereka mengatakan hal yang sama, itu karena CP kan duluan, aku bilang begitu. Karena CP yang sudah mulai seperti itu, ya wajarlah mereka marah. Nah, kalau misalkan mereka tidak mengatakan seperti itu, nggak mungkin mereka mengatakan penghujatan ke dirimu kan gitu. Tapi aku nggak diterima perkataanku, jadi susah. Jadi makanya aku pingin Memang CP di sini susah naik. kamu mau ingatkan orang penghujat, susah. Orang sudah dengan terbiasa menghujat begitu susah. Ketika kamu ingatkan, maka dia akan berpikir begini, kamu siapa? Pasti ditanya, kamu kapan jadi apologet? Makasih Kai. Kamu kapan jadi apologet? Kamu siapa? Karena kalian ini kan pribadi-pribadi beda sama kita Gini loh, Islam. Bang. Gini. Gimana? Ada nggak suaraku teman-teman? Ada. Kamu Cek, punya cek, suara rakyat ada. Coba curhatkan. Begini. Curhat saja kepada orang Begini, Islam. Karena Bang tidak Rudi. ada tempat yang terbaik untuk kalian curhat selain kepada Islam. Silakan. Iya. Curhat. Gini. Jadi di Indonesia ini, ya di Indonesia ini lucunya begini. Sedikit bisa menghujat agama lain, langsung merasa dia tuh apologet. Itu loh, itu yang sangat-sangat miris menurutku. Padahal saya ini untuk pengetahuan sekolah teologi, saya sekolah teologi gitu loh. Tapi nggak pernah yang namanya diajarkan untuk berapologet dengan cara menghujat, nggak boleh. Nah, anehnya teman-temanku yang apologet ngaku apologet, ternyata mereka nggak sekolah teologi, kan lucu, gitu loh. Contoh simpel begini. Yang baru Kudus silakan, TV ya, kamu dengar Kudus TV itu, contoh Kudus TV. Kudus TV itu dia punya cerita yang saya pernah nonton itu, yang saya lihat di feed itu, dia dulu untuk mencari makan saja, itu sehingga dia harus menyamar sebagai Islam untuk mendapatkan takjil itu mencari makan itu, untuk menyamar sebagai Islam agar mendapatkan takjil untuk makan, sehingga dikatakan edis, digelar edis takjil itu. Tiba-tiba dia ke Amerika pegang uang 4 miliar kalau bukan ada yang donasikan dia. Coba dulu cari makan saja harus menyamar sebagai Islam agar bisa mendapat takjil untuk makan, tiba-tiba sekarang di luar negeri kalau bukan siapa yang biayai dia. Coba saya ini ke pasar saja berpikir, ke pasar mau beli tomat ternyata tidak bisa beli, apalagi ke luar negeri. Tidak. Kenapa ketika orang-orang yang mau menghujat Islam harus lari ke luar negeri? Kenapa apologet yang mau open camp itu harus lari ke luar negeri? Karena niatnya hanya menghujat, beda sama kamu. Makanya Islam itu saya katakan begini, Islam itu tidak pernah mencari musuh, tetapi ketika ada musuh haram satu langkah untuk mundur. Berarti dari statement bahasa ini kalian sudah tahu bahwa Islam itu tidak suka menghujat. Ketika kalian baik, kalian sopan, maka Islam akan tunjukkan kami lebih sopan daripada kalian. Tetapi ketika kalian menghujat, kami akan tunjukkan bahwa saya gurunya penghujat. Salah. Begitu. Contoh sama kamu nih, mungkin sama Islam lain kamu saling menghujat, sama ini kau, tapi kalau sama saya kan biasa saja. Kan saya simpel menghujat, turunkan. Gampang kok, yang berkuasa di sini saya. Saya sekarang begitu, ketika ada yang menghujat saya turunkan, kita cari lagi. Kalau dia mau naik saya kasih naik, saya turunkan, selesai. Tidak bisa diskusi kan. Kalau sama kamu begini kan enak, walaupun kamu dengan muslim lain itu kamu bertengkar apa semua begitu. Orang punya istilah, beda orang beda rasa, paham? Gitu. Tapi ada juga sih yang bilang, wah si dulu sini penghujat. Aduh, nggak tahu sejak kapan gue menghujat, bro. Itu orang yang tidak apa-apa. Mungkin waktu dia lihat kamu itu, dalam kamu mengatakan Muhammad itu nabi sesat, kan begitu kan? Waktu dia misalnya waktu kamu lagi diskusi kan, yang ada bilang begitu. Ya tapi terserah teman-teman, nggak apa-apa. Intinya gue cuma mau bilang, kasih contoh buat apologet Kristen itu supaya menjalankan firman Tuhan. Apa itu? Ya dari mulut yang sama. Ayo kita diskusi ilmiah kan, berdata begitu.
Kenapa saudara-saudara muslim saya lain mengatakan kamu itu penghujat? Ya mungkin kamu lagi menghujat. Contoh kan hari itu saya lihat kamu di komal siapa Ustadz siapa? Ustadz siapa? Pedoman itu. Kamu kerasukan seperti orang baru habis cacingan begitu. Kerasukan kamu itu. Tapi begitu di komal saya kamu baik-baik. Mau dibilang ular beludak manusia. Tapi kenapa kalau di kamarnya Bang Loding, terus di Bang Sueb, ya, sama roomnya Inspirasi, aku tuh kayak lebih tenang gitu. Apa ya? Karena apa ya kira-kira? Boleh tahu nggak, Bang Loding? Ya saya nggak tahu. Mungkin kau di komal orang itu kau ribut-ribut, di komal saya kau tidak ribut. Enggak. Coba begini. Coba kamu berperilaku di komal saya seperti ini. Coba kamu naik ke komal orang lain, kamu berperilaku yang sama. Insya Allah. Karena Islam itu tidak mau memulai duluan. Ketika kamu tunjukkan baru kamu itu bahwa kamu itu sopan, maka seluruh orang Islam sopan, maka menunjukkan bahwa kamu bahkan mereka lebih sopan daripada kamu. Tapi kamu menunjukkan bahwa kamu itu penghujat. Intan surullah wa yansurukum wa yusabit aqdamakum. Jika kalian menolong agama Allah, maka Allah akan tolong kalian dan Allah akan kokohkan langkah-langkah kaki kalian di hadapan musuh-musuh kalian. Jadi tidak akan menang. Dari segi hujatan, dari segi diskusi tidak akan menang. Makanya saya pribadi, ketika ada Kristen yang sopan, saya akan tunjukkan saya lebih sopan daripada kamu. Tetapi ketika kamu menunjukkan bahwa kamu itu menghujat, saya gurunya. Begitu. Iya. Saya buka bahasa Jepang, bahasa India langsung. Berdua ini ngomong enak nih. Ini disaksikan 1K penonton enak nih. Coba pembawaan kamu di komal saya ini, kamu naik ke komal yang lain pasti sama mereka. Karena Islam itu semua sama. Karena Islam itu bagaikan satu tubuh. Ketika tangan merasa sakit, maka seluruhnya pasti merasa sakit. Begitu. Jadi kamu tergantung perilaku kamu sih, begitu. Kalau kamu datang dengan baik-baik ya, mereka pasti sambut baik-baik. Tapi kalau kamu datang dengan ribut-ribut, enggak gini. Kalau misalkan ada teman-teman punya bukti video gua menghujat, saya transfer 200.000. Oke, sedikit cukup menarik. Bukan? Iya, beda kan cuma punya duit segitu. Kakak Loding ini ada-ada aja. Siapa tidak namanya? Bukan, intinya begini saja lah. Intinya tidak usah menghujat. Intinya tidak usah menghujat. Enggak pernah. Kenapa Bang? Karena gue anti yang begitu. Ya, yuk yang punya bukti 200.000 dari saya. Tidak apa-apa begitu. Yang penting kamu tetap coba kamu berperilaku begini ya. Ini kamu di komal saya nih. Kamu ini kita asik nih, kita ngobrol begini kan sebagai teman apa begitu. Ketika kamu di komal yang lain kamu berperilaku yang sama, pasti akan dilayani yang sama. Begitu. Karena Islam itu satu komando, satu gerak, satu fikir, satu hati. Begitu. Itulah Islam itu. Karena Islam satu ajaran, makanya Islam itu kan kalau sholat itu ada kiblat. Begitu. Kalau kalian kan hancurlah. Contohnya begini, Islam ketika memanggil umatnya untuk beribadah, kalau Islam ini kalau Islam itu kan Allahu Akbar. Nah, kalau Yahudi ada panggilan untuk umatnya beribadah, Shema Israel, Adonai Eloheinu Adonai Ehad. Nah, kalian Kristen bagaimana? Ting, tidak ada aturan. Ini fakta yang harus kamu terima. Iya, ada juga yang ting, ayo Pak, cepat Pak, bel gereja sudah berbunyi. Ternyata keluar penjual es krim. Nah, itu yang harus kamu terima. Ini tidak boleh kamu sakit hati. Ini fakta yang saya sampaikan ini. Begitu. Kan benar kan? Asyhadu. Begitu. Baru yang kedua, dengar. Islam
Kenapa mereka Kristen selalu memframing, oh kalian sembah batu karena batu itu ada Hajar Aswad di Ka'bah karena kalian sujud menyembah ke Ka'bah. Itu kiblat kami. Kalau seandainya di dalam Al-Quran ini perintah saya solat, seluruh manusia orang Islam solat menyembah ke laut, semua akan menyembah ke laut. Kalau ada yang perintahkan sembah gunung, semua sembah gunung. Yang penting ada tertulis dalam kitab suci kami. Karena di dalam kitab suci Al-Quran itu orang Islam ketika dibacakan firman Tuhan itu, kami itu sami'na wa atona, kami dengar, kami taat. Beda sama Kristen. Kalau dibaca Bible, sami'na wa ingkar, kami dengar, kami ingkar. Banyak yang terjadi. Kalau Islam sami'na wa atona. Nah, kenapa kami menyembah ke Ka'bah? Karena itu kiblat kami. Iya. Sorry. Gue nggak ngerti ya definisi hujat dari teman-teman Islam dan Kristen. Kalau misalkan ad hominem pribadi, misalkan kayak Bang Baal nih kan, temannya Bang Blender ya kan, itu teman saya tuh. Nah, Bang Blender kan, coba tanya Bang Blender, aku ada nggak kayak gitu? Nggak pernah kan. Cuman waktu itu Bang Baal serang saya, ngata-ngatain botol. Kemudian gue bilang, lu yang botol Bang, itu menghujat nggak? Ya saya tidak tahu, saya itu Bang, saya tidak pernah membawa ngerti, masalah di kau punya apa itu, saya tidak tahu. Intinya kau ketika di Komal saya jangan menghujat lah, begitu kan? Saya tidak tahu, saya tidak nonton juga itu, saya tidak tahu itu bagaimana cerita kamu diskusi itu. Iya, maksudnya gini. Saya tidak tahu. Menghujat itu apa sih Bang? Ya saya tidak tahu menghujat itu apa, saya juga bingung. Oten juga bilang saya menghujat semua. Iya, makanya bingung juga kan. Teman-teman harus belajar juga gitu loh. Padahal saya cuma bilang begini. Padahal mereka mengatakan, Tuhan Nabi kamu itu nikah banyak. Saya bilang daripada Tuhan kamu jomblo. Mereka bilang saya menghujat. Padahal betul kan? Yesus tidak nikah kan? Berarti jomblo, betul tidak? Jujur coba, jujur kita. Betul, jomblo. Nah, misalkan contoh. Naikkan aja Papi Gembala. Naikkan aja. Ini si Heru ini kayak macam sudah paling sering aja. Mana Papi Gembala? Ndak ada. Papi Gembala biasa tempatnya di sini. Ini kan rumahnya Papi Gembala juga nih. Cuma ada Lendi Gembala ini, guru Gembala. Leku guru musik. Murid Ada saya apa ini, Bang? Cuma tidak, ini dia tanya kapan Lendi, dia tanya kalau mau bareng-bareng sama Lendi sahadat. Guru musik kemarin aku udah ngulik pakai tapi metal yang sholawat itu loh. Aku udah kulik, asik banget. Cuma nanti aku rekam deh. Nanti aku share ke Bang Loading. Tapi nggak usah pakai mukaku. Kalau pakai mukaku nanti jadi rame. Iya Bang Loading ya. Segitu ya. Iya, metal, gue buat metal. Keren banget tau metalnya. Kalian ini bagus loh, kalian berdua ini kalau di Islam ini menjadi pemain grup musik religi ini bagus loh. Tapi kalau di Kristen ini beda kalian. Seperti semalam itu, tiba-tiba Landi sudah serang itu siapa? Aldesa siapa itu? Siapa? Ya, Aldesa itu. Kenapa semalam itu kau sudah mau serang Aldesa itu? Ya Allah ya Rabbi. Lucu Bang, ya nggak nyambung orangnya teman. Tapi ya syukur ya tadi pagi subuh dia udah normal ya, nggak perlu diserang lagi lah pikirku. Iya, makanya itu Komal saya itu buat kasih normal Oten. Jadi kalau ada yang miring-miring bawa ke sini, kalau tidak ada kita langsung suntik mati. Ada karos di bawah kok, ada dokter di bawah. Ada Bang Crazy, bisa kita langsung suntik mati gampang. Gitu. Bang guru musik. Gimana Bang guru musik? Bang. Sudah siap. Sudah. Silakan Bang Luding. Waktu dan tempat dipersilakan, udah siap dia. Belum sekarang, sabar. Jangan dulu sama kau ini. Nanti sama-sama sama kamu. Kau ini jangan dulu sabar dulu. Ada KI di bawah itu biasa tanda tangan kalau orang mau suntik mati langsung KI setuju. Bagaimana KI suntik mati dulu? Kalau dia bilang setuju langsung suntik mati. Jadi di Komal saya ini begitu, datang ke sini
oh kalau kalian menghujat ya sudah kan, terima resiko. Makanya itu di depan saya cermin besar ini. Jadi tergantung, kalau yang naik terus dia berperilaku sebagaimana binatangnya, terpaksa saya harus bina dulu kan. Kalau tidak bisa bina ya binasakan dulu. Intinya begini dulu. Intinya yang saya bilang, permasalahan ini Islam tidak mulai duluan. Yang mulai duluan itu Kristen. Itu. Kristen yang mulai duluan permasalahan ini. Karena kenapa? Karena Kristen itu tidak mau berdiri di kaki sendiri. Begitu. Kamu setuju sama saya tidak? Kalau begitu saya setuju Bang. Kalau begitu saya minta maaf ya Bang ya. Begitu. Thank you abangku Kreji. Tuhannya Yesus memberkati ya. Ini saya lihat kau dikirim koin besok-besok kalau kau menghujat teman-teman, kalau dia menghujat suruh kasih pulang koin ulang ya. Jadi begitu, jadilah pribadi yang lebih baik ya, jadilah pribadi yang lebih baik ya. Begitu. Islam itu sangat sayang kalian. Kalau Islam tidak sayang kalian itu mereka tidak akan ingatkan kalian. Mereka tidak akan ingatkan kalian. Masya Allah, terima kasih. Tidak akan ingatkan kalian. Kami itu saya itu setiap hari saya berdakwah itu mengingatkan kalian sampai saya lupa cara peluk istri bagaimana. Alhamdulillah Landi ini sedikit lagi dia kan. Dulu miring begini, sekarang sudah rata. Landi. Siang hari malam, bayangkan dulu. Saya sediakan saya HP dicas, laptop dihidupkan, baru sound card dicas, data disiapkan. Naik Bang seperti Lodi, kau begini di Lodi, kereta, jangan mau bongkar. diskusi. Bang Loding, Kenapa? dengar, Bang Loding jangan bongkar-bongkar kejelekan kita di masa lalu. Janganlah. Kita kan sekarang sudah berbeda. Tidak. Iya. Saya harap Betul mulai ya, malam betul, ini betul kamu ya. jadi pribadi yang lebih baik ya. Dijamah-jamah oleh Tuhannya Yesus menjadi pribadi yang lebih baik. Siap? Betul, betul. Siap? Betul, betul. Ya. Bismillah. Silakan Bang Guru Musik. Asyhadu. Kau ini di tempat ramai Bang kau Jadi tetap semangat Pak. Ya, intinya tetap semangat dulu, tetap mencari kebenaran ya. Betul, betul. Jangan mencari pembenaran ya. Begitu. Carilah kebenaran, jangan mencari pembenaran. Bang Loding sebentar. Aku kan baru 2 kali ketemu sama guru musik. Coba aku tanya sama dia, Bang Guru Musik, Ya, kau percaya nggak? Kau percaya nggak bahwa Yesus itu punya Tuhan? percaya. Udah cocok nih Bang Loding. Mantap lah. Mantap. Iya, dia sudah bulat, sisa tunggu waktunya saja. Kita berdua sudah sudah WA-WA-an begitu. Ada Gian daki di bawah. Gian naik Gian, coba. Gian naik. Ayo Gian. Naik kita ngobrol santai Gian, begitu. Nggak usahlah kita marah-marah, nggak usah kita menghujat. Ayo naiklah kita ngobrol-ngobrol santai Gian. Silakan multi Gian. Daripada kamu jadi bani taping, ayo multi kita ngobrol-ngobrol santai di atas. Ayo Gian. Naik yuk. Ayo. Di sini roomnya enak bro. Seperti ini. Naik aja bro. Mereka menghujat di bawah. Jadi begini, permasalahannya begini, mereka menghujat di bawah, katakan Muhammad cabul, Nabi Muhammad begini begitu. Serta saya balas di atas, lewatlah 1 ekor oten kan. Loding lagi menghujat, padahal dia tidak tahu. Kalau saya ini lagi bantai, dia punya kawan Kristen punya tepingan di bawah. Begini, Saya Bang saja Loding, itu begini, dicap Bang Loding. menghujat sama Pak Bom-Bom, Bang Loding begini. sama Lidara. Kalau dorang Gimana? Kalau dorang ada chat-chat begitu, typing di bawah begitu, suruh naik dia biar saya kasih tahu dia. Mana Yang ada Bang yang Loding, berani naik saya- terus? Kristen yang naik di tempat saya itu kalau bukan yang sudah sehat sama kalian berdua berarti yang kerasukan yang dikirim ke sini. Maksudnya biar saya saja yang cakap kotor dengan dia itu. Otak mati. Tapi dulu, coba ini saya tanya nih, kamu bagaimana pandangan kamu tentang Islam dan bagaimana pandangan kamu tentang Kristen? Apa yang perbedaan
Coba, saya mau dengar dulu dari kamu nih, kejujuran kamu nih. Coba. Ya, Coba. Karena ini saya rekam ini, kalau- karena ini dia live nih, live sampai di TV One, live. ya, Bapak nih, aku kasih ini ya. Halo teman-teman ya, selamat malam. Ya, selamat malam, dan ini suara saya dengar nggak sih? Dengar. Oke, dengar ya. Oke, saya ini dibesarkan dari keluarga Islam. Jadi saya tahu bagaimana perlakuan mereka, respon mereka terhadap saya. Itu yang pertama. Yang kedua, semakin saya dewasa, saya sekolah teologi. Nah, sekolah teologi, kemudian saya diperhadapkan dengan dunia penginjilan. Ya, dunia penginjilan tuh kayak jenisnya tuh kayak misionaris gitu loh teman-teman. Nah, setelah itu lambat laun di 2000 berapa ya? Mik kasih jauh 14. sedikit kan? Saya oke. Kasih jauh sedikit Mik. Iya, sorry. Nah, Iya, jadi 2014 itu saya masuk dunia apologet. Walaupun dulu pertama di Facebook, kemudian lari ke TikTok. Nah, di TikTok ini saya melihat begitu banyak perbedaan. Banyak perbedaan maksudnya kenapa di Kristen maupun di dalam Islam banyak kata-kata yang tidak sopan dalam berapologet. Nah, itu yang kadang aku berpikir ini kenapa terjadi, dan saya teliti. Ya, menurut saya pribadi sih sama-sama keras kepala sih ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, saya mau buat ciri khas yang berbeda dalam artian sabar, saya tanya dulu, dunia penginjilan itu sama dengan misionaris atau tidak? jadi penginjilan pun terbagi-bagi, Bang. Terbagi-bagi. Ya, misionaris Terbagi. itu gila juga. Jadi iya. Terlihat sebagai seorang Kristen, tapi terlihat seperti masyarakat biasa. Kemudian mereka masuk dalam dalam pekerjaan itulah dia berkata dan bersaksi dan menceritakan tentang Tuhan Yesus. Nah, itu. Nah, cuman aku kembali ke topik. Bagaimana pandangan Anda tentang Islam? Kalau saya pribadi ya, sebelum masuk dunia apologet itu, ya damai aja, damai, baik, bagus. Dan aku gak terlalu paham tentang Islam kan. Yang saya tahu tuh kayak NU lah misalnya, karena saya dibesarkan di NU ya. Aku nggak tahu kalau di teman-teman punya pandangan lain. Nah, di NU itu saya melihat begitu banyak saudara saya yang menolong saya, mereka membentengi saya, dan apa ya, dan menurut saya mereka tuh benar-benar rahmatan lil alamin begitu. Nah, di 2014 masuk saya ke Pulau Jawa ini, begitu banyak kayak contoh nih, Habib-Habiban kayak Habib Rizik, Habib Bahar, itu yang bikin saya tuh kayak tersandung untuk menarik diri dari warna-warna Islam. Padahal keluarga saya banyak yang Islam gitu loh. Keluarga saya banyak yang Islam dan awalnya aman-aman aja gitu, Pak Loding. Cuman setelah saya masuk di Bang Sueb, cara pandang saya berubah lagi. Artinya tidak semua Islam seperti itu. Itu oknum. Oke, kalau oknum, buktinya mana? Terus Bang Sueb jelaskan. Tidak ada dulu dijelaskan. Jadi mazhab itu berbeda-beda, fikih juga berbeda-beda. Jadi tidak boleh diuniversalkan. Dia bilang begitu. Akhirnya aku baru mulai mengerti. Akhirnya aku tidak lagi menarik diri dari Islam, karena Islam pun ada yang sesat seperti Syiah ya. Nah, contoh seperti itu, dan akhirnya aku punya pandangan yang baru. Sabar. Kalau Kristen ada yang seperti ini, bagaimana pendapat kamu? Gimana, Bang? Haleluya, salam satu tubuh Kristus. Inilah kami, hamba-hambanya, para senior dan pendisepuh di pedalaman Indragiri Hilir. Ya, sekarang kami ada di YS2. Wih, kami sudah sampai setelah 1 jam lebih di speed.
Bapak Pendeta Mulyono sing ganteng. Mulyantono. Oh, pamit. Bapak Pendeta Mulyantono sing ganteng, Bapak Pendeta Hia sing ganteng. Kami semua bertiga ini pakai peci loh, saudara. Keren. Ah, ini luar biasa ini. Ini kami sudah sampai. Ah, ini lokasi kami. Akan ada KKR yang ini. Haleluya. Ini hamba-hamba yang sudah menanti kami. Wow. Mantap. Kita sampai. Kita sampai. Haleluya. Jadi boleh lelah tapi nggak boleh nyerah. Injil harus diberitakan baik tidak baik keadaannya. Semangat hamba-hambanya yang luar biasa. Salam kemenangan. Injil harus diberitakan dalam keadaan baik maupun tidak baik. Gimana itu? Lobet rei. Jadi menurut saya pribadi begini Bang Lodi. Gimana itu, kalau coba? dia menginjil ke dengar. Kalau dalam hukum Indonesia ya, kalau dia menginjil ke tempat yang belum beragama boleh-boleh aja. Tetapi kalau yang menginjil kepada mereka yang sudah beriman itu udah boleh saja, boleh saja, tapi berpakaian seperti itu, pakai pakaian seperti itu. Coba. Kalau untuk pakaian itu sudah ranah ini ya, tapi kalau secara hukum yang kubilang itu secara hukum. Kalau secara hukum kan memang nggak boleh menginjil ke tempat yang sudah beragama. Kecuali dia menginjil dengan cara bawa tanah. Apa itu bawa tanah? Menginjil dengan cara kehidupan mereka jadi contoh, begitu. Tidak menceritakan tentang Yesus, tapi biarlah orang yang mencari tahu sendiri. Nah, itu namanya penginjilan bawah tanah. Artinya menunjukkan firman Tuhan dari kehidupan mereka. Itu nggak masalah. Tetapi kalau menginjil dari mulut ke mulut kepada orang-orang yang sudah beragama, itu melanggar hukum, namanya kristenisasi. Gitu Bang. Tapi menginjil itu beritakan Injil memang yang tertulis atau yang didoktrin, sabar. Kalau memberitakan Injil begitu seperti kamu mengatakan kamu memberitakan Injil. Itu kamu memberitakan Injil itu sebagaimana yang tertulis apa yang terdoktrin. Karena berbeda loh. Kalian mengatakan Yesus Tuhan, tapi di Bibel bukan Tuhan. Berbeda kan? Iya, makanya pengertiannya begini sekarang buat kamu nih Dulos, buat kamu saat ini nih, ini saya tanya kejujuran kamu nih, kamu masih di kereta, kalau kamu berbohong, biar kereta yang tahu lah itu bagaimana. Saya tanya sama Tuhan, tolong saya, haleluya. Nah ini baru saya tanya, kau sudah bilang, apakah kamu yakin bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang tertulis di dalam Bible? Jika dalam ranah dogma, ya. Kalau yang tertulis di Bible? Yang tertulis di Bible, Yesus itu hamba Tuhan. Nah sudah. Kalau bukan, kalau sudah tahu hamba Tuhan, tapi kau tuhankan. Coba, bagaimana? Berarti itu bukan cuma kau menipu diri orang lain, dirimu sendiri pun kau nipu. Makanya di dalam Al-Quran dikatakan mereka hendak menipu Allah dan orang-orang beriman, ternyata mereka menipu diri mereka sendiri. Kenapa ini sudah cas kok? Tapi kan saya sejujur toh. Iya, itu kejujuran, itu butuh kejujuran, itu memang pahit. Itu jujur. Selebihnya nanti Tuhan yang menilai kan. Kamu sudah sabar, kita Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut dulu, masih di jalan nih, bentar lagi nyampe. Oh siap Ustaz ya. Di jalan kebenaran. Yang penting kamu sudah jujur. Siap Ustaz. Yang penting kamu sudah jujur, alhamdulillah lah kamu sudah jujur kan. Begitu. Sisa selebihnya ke sana kamu mau bagaimana. Buat apa coba kamu berpikir, buat apa kita hidup di dunia ini kalau hanya jangan dalam kebohongan? Coba begini Bang Uldi, kamu sudah tahu bagaimana bilang coba. Yang masalah Syiah tadi Bang, Syiah itu bukan Islam. Syiah bukan Islam Bang. Yang betul bagaimana Bang, kita bicara Islam, kau bicara Syiah, aneh juga. Sebentar, ibaratnya ini ketika kita berbicara kekristenan, tetapi kamu lari ke Konghucu, salah. Berarti itu bukan. Janganlah bicara Syiah di sini. Syiah bukan Islam. Intinya Syiah bukan Islam. Selesai. Kita diskusi tentang Islam saja. Begitu. Ya supaya saya itu bisa milih-milih gitu Bang. Mana ajaran yang benar mana enggak gitu loh.
Nggak ada, Sia bukan Islam. Bagaimana kau? Kalau kamu mau masuk Sia, juga masuk Sia banyak. sana. Begitu Jadi gini, dari Bang sesat Rodi, yang satu aku pindah sesat berteman yang sama satu. si itu loh. Gimana? Bukan. Saya cuma mau memfilter gitu loh, memfilter siapa-siapa yang harus saya temani gitu loh. Contoh kayak Bang Tristan. Nah, Bang Tristan itu masuk apa itu? Oh, saya tidak tahu dan saya tidak kenal dia. Saya tidak kenal dia. Tidak tahu siapa. Saya tidak kenal dia. Tidak Kayak pernah satu koma. Tidak pernah ketemu ngobrol siapa? sama dia. Saya Si tidak tahu. Dora, si Dora gitu, si Dora. Saya tidak tahu pula itu. Pokoknya saya tidak tahu itu. Karena saya tidak jarang keluar. Saya cuma di sini saja. Oh, Begitu. Saya tidak tahu itu si saya tidak tahu dan saya tidak pernah bawa mereka ke komal kalau saya. di TikTok itu, maksudnya gini Bang, maksudnya supaya saya itu punya filter untuk menyaring mana yang maksudnya bisa aku pelajari, mana yang nggak perlu dipelajari. Nah kayak contoh nih kayak di Kristen, Oneness nggak perlu saya pelajari gitu, Oneness, Mormon ya kan, itu udah jelas itu sesat dalam konteks agama Kristen. Nah di Islam kan ternyata juga ada yang begitu. Nah maksudnya supaya saya tidak tersesat gitu loh, tersesat dalam hal pengajarannya. Nah abang bilang siapa bukan Islam, contoh di TikTok itu siapa Bang contoh? Ya saya tidak tahu. Gitu. Contoh saya tidak ada. Saya cuma tahu cuma saya di komal. Intinya Kalau kita begini Bang. Rasulullah begini Bang. Kita merujuk kepada dalil ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, aku tinggalkan kalian dua perkara. Apabila kalian berpegang kedua-duanya, kalian tidak akan sesat. Yang pertama Al-Quran dan Sunnah. Itu selesai. Tidak ada negosiasi Bang. Gitu. Meyakini bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah, beres selesai. Oke. Ad-dinu yusron, agama itu mudah, tidak usah kau mau. Ya, begitu Bang. Jadi tidak usah mau tambah-tambah. Intinya itu saja Bang. Berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah, insya Allah kau selamat. Taati segala perintah-perintah Allah, tinggalkan seluruh larangan-larangan Allah yang sebagaimana dicontohkan oleh Nabi. Ya, insya Allah paham sampai sini Bang? Paham? Paham? Gitulah. Paham tidak? Masih bisa dibina teman. Kalau tidak bisa dibina baru dibinasakan. Oh sini jelek, kesian dia di bawah. DTP di bawah sinyal jelek. Gitu Bang. Lewat hutan. Bang sinyalku jelek ini lewat Ya, hutan tapi soalnya. paham sampai tadi saya sampaikan, paham kan? Paham. Ya sudah, kalau sudah paham, asyhadu. Ini kau ini cuma itu. Islam itu cuma mudah itu, saya taati perintah Allah, jauhi seluruh larangan Allah. Selesai. Tidak usah mau tambah-tambah ini, tambah itu. Hilang kan? Sekarang Landi, bagaimana Landi? Asyhadu. Ya teman-teman, dikencangkan dulu tip-tip layar. Susah teman-teman. Insya Allah Allah menjaga kita kalau kita niatnya baik-baik, hati baik-baik. Allah akan jaga kita dari adu domba. Tenang saja ya. Kita punya Allah kok. Karena kita niat di sini itu untuk lillahi ta'ala. Ya. Gitu. Doakan saja teman-temannya. Yang kita butuhkan doakan saja. Terutama si Landi ini kan. Doakan dia ini. Tidak lama lagi Landi ini. Cuma dua yang Allah berikan kepada Landi ini. Kalau Allah tidak kembali ke fitrah, maka Allah akan kembali ke rahmatullah. Gitu. Padahal ini udah ganteng ini Kang Landi ini. Udah Kang Ustadz, Landi ini dia udah ganteng. iya, Ya Allah. udah ganti dia. Dia udah ganti. Dia ini dalam kebingungan Ustadz. Mungkin Ustadz kasih nasihat sedikit atau bagaimana? Apa yang membingungkan saudaraku?
Kalau untuk bingung sih sudah tidak kayak Landia, sudah bulat 100% ya. Cuma kendala itu Cuman satu ya. dari Iya mantap. Kendala itu satu. Gitu. Ada siapa nih? Agung Karunia Putra, Sia itu Islam. Apa juga ini Sia itu Islam? Bagaimana Ustadz? Ada? Ya. Coba Ustadz kasih wajah, kasih dia tapping di bawah Sia itu Islam. Iya. Gini ya, mohon izin ya guruku ya. Siap. Ya, mungkin ini Jangan bisa guru. menjadikan ini. Panggil guru. Kita sebagai muslim itu memiliki yang namanya barometer dan juga parameter atau neraca timbangan dalam menentukan sikap keimanan dan keislaman kita. Walaupun kita tidak memponis, walaupun kita walaupun kita itu dilarang menjaz, tapi kita punya indikator. Mereka itu termasuk golongan yang mana? Maka kenapa di dalam Islam itu ada beberapa golongan? Ada yang namanya mukmin, ada yang namanya muslim, ada yang namanya kafir, ada yang namanya musyrik, ada yang namanya zalim, ada yang namanya munafik, ada yang namanya murtad, ada yang namanya muslih, dan masih banyak istilah-istilah golongan, termasuk juga tentang namanya firqah. Ya. Jadi Syiah itu termasuk firqah. Nah, apakah itu Islam atau tidak? Barometernya jelas di dalam Islam. Ada yang namanya yaitu arkanuddin. Di dalam Islam, akidah Islam, ada hukum dasar yang namanya arkanuddin, rukun-rukun agama. Maka begitu simpel kita menentukan itu. Sekali lagi, walaupun kita tidak memponis dan menjaz, ketika keluar dari arkanuddin ini berarti bukan Islam. Apa itu arkanuddin itu? Isinya arkanuddin adalah rukun-rukun agama. Apa isinya arkanuddin? Yaitu iman, Islam, dan ihsan. Ketika keluar daripada rukun-rukun agama ini, berarti tidak sesuai dengan keislaman. Berarti sudah keluar daripada Islam. Simple. Maka kenapa dijelaskan? Salah satu kejadian di mana malaikat Jibril alaihissalam mendatangi satu majelis di mana di situ juga ada baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian pura-pura bertanya kepada baginda Nabi Muhammad SAW, "Ya Muhammad, akhbirni anil Islam." Ya Muhammad, coba kabarkan, ceritakan apa itu Islam. Maka baginda Nabi Muhammad SAW, al-Islam antashhada alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Yang namanya Islam adalah menyatakan, bersaksi, berikrar bahwasanya tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, dan juga baginda Nabi Muhammad SAW adalah utusannya. Yang kedua, melakukan sholat, mendirikan sholat. Yang ketiga, menunaikan zakat. Yang keempat, berpuasa di bulan Ramadan. Dan yang kelima adalah menunaikan ibadah haji, ini istata'ta ilaihi sabila, ketika dia mampu melakukan perjalanan tersebut. Perlu diingat, yang pertama rukun Islam, yang kemudian yang kedua dilanjutkan pertanyaan dari malaikat Jibril tersebut, fa akhbirni anil iman. Ya Muhammad, ceritakan kepadaku apa itu iman. Maka baginda Nabi pun menjawab, iman adalah antu'mina billah
wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi. Yang namanya iman adalah yakin bahwasanya apa? Percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Allah. Iman itu artinya percaya. Beriman kepada para malaikatnya, beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada utusan-utusannya, beriman kepada hari akhir, dan beriman kepada ketentuan dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala, khairihi wa syarihi, baik dan buruk. Kemudian apa? Jawab dari pertanyaan itu, padahal dia bertanya tetapi membenarkan. Malaikat Jibril mengatakan, sodakta, engkau benar Muhammad. Nah satu lagi Muhammad, fa'akhbirni anil ihsan, kabarkan kepadaku tentang ihsan. Apa itu ihsan? Kata baginda Nabi Muhammad SAW dengan tegas menjawab, anta'budallah ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarak. Yang namanya ihsan adalah menyembah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Jika engkau tidak melihat Allah, yakinlah bahwasanya Allah itu melihatmu. Nah, poin-poin yang tadi artinya apa? Ketika ada seseorang mengklaim dirinya muslim, namun keluar dan tidak percaya dari salah satu yang tadi disebutkan, yang ini aja yang secara umum dengan kitabnya Allah. Ketika mereka ragu dengan kitabnya Allah, baik itu kitab yang diturunkan kepada sebelum Al-Quran, Zabur kepada Nabi Dawud alaihissalam, kemudian Taurat kepada Nabi Musa alaihissalam, Injil kepada Nabi Isa alaihissalam, dan Al-Quranul Karim kepada baginda Nabi Muhammad SAW, maka dia sudah keluar daripada Islam. Jadi simple. Ketika mereka meragukan, jangankan suratnya, jangankan ayatnya, jangankan kalimatnya, bahkan ketika dia meragukan huruf daripada Al-Quranul Karim, maka dia sudah keluar daripada Islam. Kita punya parameter yang jelas, kita punya barometer yang jelas, yaitu Arkanuddin. Ketika tadi sudah satu, kenapa tidak disebutkan? Karena tadi sudah disebutkan oleh Kang Pastor Lodi. Baginda Nabi menitipkan dua perkara yang kita itu akan tersesat kalau tidak mengikutinya, yaitu Al-Quran dan hadis. Jadi simpel ya teman-teman. Ketika bahwasanya Syiah mengaku Muslim, mengaku Islam, tapi ketika tidak percaya dengan hadis, jelas itu bukan Islam. Ketika mereka tidak menyembah Allah, ketika mereka tidak zakat, ketika mereka meragukan sholat, sholat itu tidak ada dalilnya, sholat 5 waktu itu, berarti dia tidak percaya kepada kitabnya Allah. Sedangkan percaya kepada kitabnya Allah salah satu daripada rukun agama, dan termasuk di dalam rukun iman. Ketika tidak percaya kepada rukun iman, berarti bukan Islam. Simple ya teman-teman ya. Maka itulah pentingnya kita ayo belajar bareng di Komal Kang Pastor Loading ini. Masya Allah, semuanya daging ya, semuanya daging, tapi bukan daging yang menjadi firman ya, firman yang menjadi daging ya, bukan firman yang menjadi daging, tapi apa? Semuanya di sini penuh dengan daging, artinya keilmuan, sehingga kita mengerti mana akidah, mana furu'iyah, mana usuluddin. Jadi itu teman-teman, jadi simple ya. Jadi simple, ketika orang tersebut mengklaim dirinya Islam tapi keluar daripada Arkanuddin, berarti dia bukan Islam. Gitu simple ya. Kita punya patokan, untuk rinciannya sangat panjang. Untuk rinciannya nanti sambil di sela-sela waktu ya. Iya teman-teman, luar biasa ya. Masya Allah, daging semua tadi itu teman-teman ya, tidak ada tulang, yang tulang cuma Landi Ya hadir.
Gimana? Indah kan Islam kan, Landi? Pencerahan dari Ustadz tadi kan? Iya. Itu luar biasa. Itu si Gian Daki kenapa dia katanya mau lawan kau itu, tapi dia nggak berani naik. Si Gian yang mana? Agung Kurnia, sia menyembah Allah. Kau itu bagaimana kau ini Agung? Kau oten namanya jadi Islam. Silakan yang pasien-pasien di bawah mau naik silakan. Assalamualaikum Bunda Gembala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Papi kemana? Menghilang Papi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Papi tadi Komal Janda Kristus belum ada. Jalan itu Ya, kali dikerjakan masih tip-tip layar. Iya, masih apa beliau? masih di ATM. Oh iya, pencairan malam ini. Astagfirullahaladzim. La haula wala quwata illa billah. Ya, silakan teman-teman Kristen mau naik, silakan berdiskusi. Tema kita seperti biasa ya. Siapa Tuhan menurut Yesus? Silakan. Kalau Landi ini sudah bulat Landi. Bagaimana mungkin Bunda Gembala ada wajangan buat Landi ini? Ya, kalau menurut saya, ya Landi kalau tidak percaya sudah tidak percaya. Ya, apa sih? Kalau sudah tidak percaya dengan keimanan yang sekarang, tinggalkan. Kalau Itu yang saya mau bilang Bunda. Betul. ya itu. Itu. Buat apa kalau kita mengorek lagi kalau sudah tidak percaya, kan itu ya Pak Pastor, Pak Ustadz. Tapi kalau masih ragu, carilah kebenaran itu. Perbandingkanlah apa aja yang Landi tahu. Tuh. Ya, sekian ya. Kasih Landi. Landi, Ya bang. gimana nih? Kita curhat-curhat sini saja yang semalam itu atau gimana? Siapa tahu ada netizen atau ustadz atau Bunda Gembala Cinta bisa kasih kita apa solusi atau gimana Landi menurut kamu? Iya, soalnya gini ya Kang Pastor Loading ya, sebelum ini ya ditanggapi gini ya. Ya kita kasihannya kepada saudara kita gitu ya, ya khususnya kepada Bang Landi ini. Beliau ini orang yang baik, ya kan? Sedangkan orang yang baik itu sangat sayang ketika dia itu tidak beriman dan beriman yang benar. Karena ketika dia berbuat baik, itu amalannya itu seperti debu diterpa angin di siang hari, ya kan? Sia-sia kebaikannya tersebut. Itu Bang Landi. Jadi ketika orang tersebut tidak beriman kepada Allah, walaupun dia itu berbuat baik, itu kebaikannya itu sia-sia, fata morgana gitu loh. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'am mansura. Seperti apa? Seperti debu yang berterbangan. Itulah amalan perbuatan baik orang-orang yang kafir. Itu Bang. Maka Bang Landi, jangan sia-siakan waktu itu seperti yang sering kali disampaikan oleh Akhinal Kiram Kang Pastor Loading ini gitu. Umur tidak ada yang tahu gitu kan. Usia tidak ada yang tahu. Maka itu Bang Landi silakan tentukan gitu. Jadi supaya apa kebaikan Bang Landi itu tidak sia-sia. Oh saya sudah tidak percaya dengan bahwasanya Yesus itu Tuhan. Maka supaya menjadi nilai ibadah semua itu jangan sia-siakan kesempatan hidayah yang sudah ada di depan mata, yang tinggal direngkuh saja gitu. Jadi selama Bang Landi itu masih kafir ya termasuk ya, walaupun sudah tidak mengakui Yesus itu utusan, masih tetap. Jadi kebaikan Bang Landi itu hanya sebatas di dunia. Gitu Bang Landi. Silakan lanjut Kang Pastor. Itu saja. Iya. Jadi gimana Bang Landi? Kita ngobrol-ngobrol santai sini. Boleh? Yang Tadi kita curhat-curhat semalam tuh. tadi Siapa tahu siang- ada yang bisa kasih solusi. Gimana?
Tadi siang saya live itu Bang, banyak yang bertanya. Saya bilang kalau mau tanya langsung sama Pastor Loading aja, soalnya saya juga sudah cerita juga dari WhatsApp. Cuman saya nggak mau harus mengungkapkannya langsung karena ntar ya. Oh. Jadi beliau ini Ustadz, semalam WA sama saya itu teman-teman di bawah semua dibantu TP Player sambil Love Orange ya. Jadi beliau ini sudah siap 100%. Cuman nenek beliau ini kan Islam. Nah, nenek beliau ini mau datang kalau bukan sebelum Natal, setelah Natal. Jadi dia mau menunggu neneknya datang biar dia syahadat di samping neneknya. Dan ketika orang tuanya tidak terima, maka dia ikut sama neneknya. Begitu. Tapi kalau orang tuanya terima, ya dia tinggal sama orang tuanya. Tapi kalau tidak terima, dia ikut sama neneknya. Coba mungkin Ustadz bisa kasih atau Bunda Gembala Cinta bisa kasih apa? Wajangan sedikit atau bagaimana begitu. Karena menunggu nenek. Tapi kalau kita menunggu ini, harap-harap nenek datang, tiba-tiba muka dan nakir yang datang. Malaikat maut yang datang. Nah, itu yang saya pikirkan. Itu yang saya pikirkan itu ya, yang kami pikirkan ya Pak Ustadz. Betul sekali. Bahkan ada kejadian dulu itu satu peristiwa, ada orang ingin bersyahadat gitulah. Kemudian diundur-undur, nanti saya mau pulang dulu, mau bertanya dulu gitu. Ternyata mengalami satu kecelakaan. Gitu Bang Landi. Artinya memang kita tidak tahu ya, kita tentu semuanya manusia fitrahnya adalah mendoakan yang terbaik. Sama sekali kita tidak ini. Itu artinya apa? Kesempatan yang sudah ada ini gitu. Makanya kemarin seperti yang diumpamakan Bang Landi ini seperti orang yang kelaparan. Kemudian sudah disediakan oleh seseorang di meja makan makanan yang hidangan yang begitu lezat. Nah, ketika perut kosong tersebut, kalau ingin kenyang, sudah dipersilakan, kira-kira langsung dimakan atau muter dulu gitu. Nanti dulu ya, nanti sore saja ya, saya mau ini dulu, mau ini dulu. Kira-kira seperti apa Bang Landi? Ya kalau jawaban saya tetap sama Pak Ustadz, karena saya juga sudah menghubungi nenek juga ini. Ya, ya memang kita tidak bisa memaksakan ya, itu tidak bisa memaksakan. Iya. Tapi saya untuk saran yang terakhir kepada Bang Landi ini, karena Bang Landi udah yakin, udah seperti itu, harapan saya sih seperti ini, kalau memang sudah yakin, Bang Landi bisa mengulang, misalkan nanti kalau nenek sudah ini bisa mengulang lagi bahwasanya apa yang penting sudah terjaga keimanannya. Itu sih kalau menurut saya gitu, saran saya kalau memang sudah yakin ya. Ini saya katakan lagi, kalau memang sudah yakin, jadi nanti boleh di depan nenek juga pengakuan secara itu yang namanya ini kan katakanlah sembunyi-sembunyinya gitu. Kemudian di depan nenek juga mengatakan seperti itu. Tapi ini bukan paksaan ya. Itu kembali lagi kepada Bang Landi mau keputusannya seperti apa gitu. Tapi harapan saya sih kalau memang benar-benar sudah yakin, ya yang penting ikrar. Yang penting ikrar dulu gitu Bang Landi, supaya tidak ada kebingungan gitu. Itu Bang Landi. Nanti kalau misalkan di depan nenek ingin diulang lagi juga tidak masalah. Tapi perlu diingat ya teman-teman dan juga Bang Landi, kita tidak ada paksaan, kita kembalikan ya. Yang penting kita sudah gugur kewajiban ya teman-teman ya. Sudah gugur kewajiban memberikan solusi yang terbaik tentang keimanan beliau ini. Tapi yang jelas sekali lagi kita tidak memaksakan ya. Biarlah beliau ya yang menentukan itu ya Kang Pastor Loding ya. Itu silakan Kang Loding atau. Iya betul sekali. Betul. Kalau saran dari mungkin satu hati sama netizen, sama Ustadz, sama Bunda Gembala ini, kalau menurut saya juga itu, sebelum nenek datang, mending berikrar duluan, nanti nenek datang baru kasih tahu
Atau kalau nenek sudah datang di syahadat Allah juga bisa. Begitu. Yang penting Landi sudah dalam